Baik, kita akan mulai 15.30, sekitar 3 menit lagi kita akan mulai. Udah datang pemateri yang isi dari selamat datang saudara Fatihah Khairunisa El-Fahmi dan saudari Rizka Widianti. 3 menit lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga senyum Tuhan selalu bersama kita di tengah-tengah bulan Ramadan yang tinggal menghitung beberapa hari, sekitar 2 hari kalau memungkinkan, dan menunggu hilal dari Kemenag. Salawat beserta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, para ulama, juga kepada para guru kita semua dimanapun mereka berada, semoga dalam lindungan Allah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang antusias untuk mengikuti bincang santai membicarakan soal sahnya RUU TPKS atau paskanya seperti apa, atau pasca RUU TPKS disahkan. Nah, itu bagaimana implementasi ke depannya, karena dalam perjalanannya selama 10 tahun, berarti 10 tahun dari 2012 sampai 2022,
diketok pada tanggal 12 April dengan berbagai perjuangan yang dilakukan oleh kaum perempuan. Tidak hanya sebatas bahwa kemenangan itu sampai pada undang-undang tersebut diketok, tapi bagaimana implementasi dari UU TPKS ini juga, selain daripada itu bagaimana masyarakat tahu dan paham mengenai UU TPKS ini, sehingga ruang aman yang diinginkan ataupun yang dicita-citakan dari UU TPKS ini memang benar-benar terjadi. Nah, kali ini dalam diskusi yang diadakan Liberty ID, kenapa mengusung dan mengangkat tema UU TPKS? Karena selain daripada tatar pentingnya implementasi, perempuan juga mesti memiliki hak yang sama dalam ruang-ruang publik. Selain itu, beberapa minggu ke belakang, meskipun UU TPKS sudah disahkan di beberapa kampus dan di beberapa tempat, masih terjadi tindak pidana kekerasan seksual. Nah, kalau sebelumnya kekerasan seksual itu mungkin hanya sebatas ketidaknyamanan perempuan terhadap apa yang dilakukan oleh laki-laki, ataupun ketidaknyamanan perempuan terhadap keberadaannya di ruang publik yang dia merasa tidak aman. Hari ini sesuatu hal yang merasa bahwa si perempuan itu dilecehkan, maka itu menjadi sebuah tindak pidana. Itu kemudian membuat perempuan harusnya merasa aman di beberapa ruang publik ataupun public sphere. Nah, dalam hal itu kita hari ini juga mengundang Saudari Elva dari Gritupi. Selamat sore. Sore, Tung. Ini pegiat sosial juga di media sosial, Saudara Rizka. Saudara Rizka juga di Kopri ya, tepatnya di PMI. Nah, agar tidak terlalu lama dan tidak terlalu panjang untuk berbicara mengenai UU TPKS ini, sebetulnya kan UU TPKS ini meskipun dia sudah disahkan, tapi apakah ada celah yang masih memungkinkan bahwa ruang aman itu ruang aman itu masih belum ditemukan, meskipun misalnya UU TPKS ini sudah disahkan, karena dari pengesahannya itu pun ada beberapa yang kemudian dihilangkan ya, karena ada beberapa polemik yang kemudian muncul. Karena UU TPKS ini juga sempat diisukan bahwa UU ini dia akan melegalkan LGBT ataupun melegalkan sesama suka sesama jenis gitu. Tetapi apakah itu benar? Mungkin juga nanti akan lebih dipaparkannya oleh Saudari Elva ataupun Saudari Rizka. Lalu selain itu pun, apakah UU TPKS ini akan menjamin ruang aman di ruang pendidikan, di dunia pendidikan ya, begitu ya? Karena ya kalau misalkan diskusi dengan beberapa teman-teman, memang ruang-ruang kampus ataupun ruang-ruang beberapa public sphere di kampus ataupun di dunia pendidikan, kadangkala itu ada beberapa tempat yang cenderung memiliki potensi untuk melakukan hal-hal berupa kekerasan seksual itu. Dan yang ketiga adalah mengupas tuntas mengenai langkah yang bisa kita lakukan ke depan mengenai implementasi UU TPKS ini. Karena dalam sebuah kebijakan, jika kemudian perencanaannya kita matang, organisasinya kita matang, tapi dalam aktuasi dan controlling kita tidak kemudian juga matang, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan kebijakan yang gagal. Nah, agar kemudian kebijakan daripada UU TPKS ini, yang mana UU TPKS ini juga muncul bukan dari pemerintah terhadap sipil, tapi sipil yang mencanangkan ataupun merekomendasikan kepada negara ataupun kepada pemerintah dengan berbagai dinamikanya,
hingga akhirnya UU TPKS ini disahkan. Nah, artinya ketika kondisinya demikian, kita sebagai sipil itu berhak dan berkewajiban serta berkewajiban untuk mengawal daripada UU TPKS ini secara implementasi. Sebelum mungkin saya akan coba bacain dulu ya. Saya akan coba bacain CV dari ataupun riwayat hidup Kak Elva ini. Pertama mungkin nanti Kak Elva dulu sekarang, nanti dilanjut sama Kak Rizka. Agak panjang ini kurikulum vitae dari Kak Elva. Oke, nama lengkap Fatihah Khoirotun Nisa El-Fahmi SPD. Panggilan Elva. Tempat tanggal lahir Lamongan 28 Juli 1998, alamat di Bekasi ya, Cibitung Bekasi, email elfatihah1998@gmail.com, WhatsApp 082119930233. Nah, untuk teman-teman yang mau diskusi nanti boleh dicatat ini WhatsApp-nya. Lalu jenjang pendidikan serta sertifikasi, formal education, bachelor, Universitas Pendidikan Indonesia UPI, Early Childhood Education Bandung, kemudian juga Senior High School di Putra Dharma Islamic School Bekasi, Junior High School di Muhammadiyah 12 di Lamongan ya, dari Lamongan pindah ke Bekasi berarti. Elementary Muhammadiyah di Lamongan, kemudian Muhammadiyah 4 ya, Muhammadiyah 4 di Lamongan. Lalu ada pendidikan non formal Wall Street English. Kemudian selain itu pengalaman kerja banyak sekali ya, pengalaman kerjanya di Yayasan Pendidikan Rosan Fikri, kemudian Research Studies, Pusat Kajian Krisis, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPI. Hebat. Fundraiser, Tim Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar. Lalu developer Pauto Office, Marketing Simpout Office, Student Teacher Sekolah Bang Lala Bandung, kemudian Student Teacher Malakampa Elementary School Philippines. Hebat. Nah, beberapa riwayat prestasi yang dicapai oleh Kak Elva ini, pertama juara 2 KMI Award bidang industri kreatif Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu masih banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Kemudian Malaysia Premier, Malaysia National dan seterusnya. Hingga pengalaman organisasi di Gender Research Student Center itu ya sekarang di JRIT. Nah, pengalaman kegiatan banyak, sangat banyak pengalaman kegiatan. Lalu pengalaman pembicara kemarin banyak ya. Kebanyakan memang Elva ini bicara soal gender. Kemarin juga terakhir setahu saya beliau diskusi di LBH Bandung. Nah, untuk lebih lanjut mungkin silakan untuk Elva bicara mengenai perspektif Elva nih. Pasca disahkan teh kudu kumaha sih? Kira-kira. Oke, terima kasih. Elva. Aku manggilnya apa nih? Kak Agung berarti. Oke, selamat sore teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sambil nunggu ini ya, ngabuburit kita nih bareng-bareng. Aku mau recalling dulu tentang perjalanan RUU PKS gitu ya, hingga disahkannya UU TPKS ini. Nah, sebelum aku mau recalling itu, aku mau langsung menarik ada beberapa jenis kekerasan seksual yang ada di TPKS yang akhirnya nanti ini akan menjadi pembahasan utama. Dan tadi ketika ditanya oleh pemoderator gitu ya, bagaimana sinkronisasi dengan dunia pendidikan, bagaimana dengan korporasi, nanti akan kita bahas sedikit. Nah, kalau versi Komnas HAM itu ada 15 jenis kekerasan seksual. Kalau versi Permendikbud itu ada 21 jenis kekerasan seksual. Kalau versi UU TPKS ini ada 9, teman-teman. Jadi ada 3 versi jenis
KS yang berbeda-beda. Nah, mungkin teman-teman juga udah baca dan aku izin recalling lagi gitu ya. Yang pertama ya, ini ada pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, jadi teh galak pisan nih. untuk kita semuanya gitu ya, sekalipun banyak disebut dalam berbagai diskursus tentang pengaturan kekerasan seksual ini, yang kita juga tahu dinamikanya sudah berapa tahun lalu, bagaimana perjuangan kawan-kawan puan, transpuan, dan bahkan masyarakat sipil untuk gotong royong mengangkat isu ini menjadi isu atau RUU inisiatif DPR kayak gitu. Dan banyak sekali masalah yang kita hadapi gitu ya, dan tentu kekerasan seksual ini saat dulu gitu ya, baru tahun ini menjadi isu mainstream. Tapi kayaknya kalau recalling di tahun kemarin tuh belum menjadi isu yang mainstream gitu, masih kayak menjadi hal yang tabu. Ada nggak sih sebenarnya kekerasan seksual di sekitar kita sehingga kita itu harus dan wajib mengetahui apa aja yang ada di UU TPKS, Permendikbud 30, lalu dari ILO 190 dan lain-lain kayak gitu. Dan selalu dalihnya itu waktu selama dinamika ya ini udah ada di KUHP gitu, padahal nggak semuanya diakomodir oleh KUHP. Dari berbagai fraksi juga akhirnya nggak semuanya setuju dan ada dinamika di dalamnya kayak gitu. Nah, tren kasus kekerasan seksual ini kita ngerasain banget saat COVID-19 gitu ya, karena kita lebih sering main HP barangkali ya, jadi informasi itu cepat nyampe ketika COVID-19 tuh atau pandemi ini tentang isu ini menjadi isu yang mainstream gitu. Dan apa namanya, di Indonesia ini berbagai implikasi atau dampak jangka panjang bagi kekerasan seksual, organisasi masyarakat sipil, terus yang lainnya itu berinisiatif untuk mengajukan RUU ini. Nah, tadi ya ini bukan cuma hanya kepentingan satu atau dua penyintas atau korban kekerasan seksual, ini adalah bukti gotong royong kita semua untuk mewujudkan negara yang aman dan negara memiliki peran gitu ya untuk penghapuskan kekerasan seksual sendiri kayak gitu. Di tahun 2016 gitu ya, Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan FPL gitu ya secara resmi menyerahkan naskah akademik dan RUU PKS kepada Komite 3 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI kayak gitu. Nah, beranjak dari situ setelah menerima naskah akademik yang waktu itu masih nomenklaturnya RUU PKS gitu ya, ada usulan-usulan yang akhirnya ini menjadi ditandatangani oleh 70 anggota DPR RI kayak gitu. Dan akhirnya pada tahun 2021 itu berhasil menjadi RUU inisiatif DPR. Kenapa sih harus jadi RUU inisiatif DPR? Yang pertama biar cepat secara politik gitu ya. Yang kedua ya agar ada peran negara yang benar-benar menjadi dewan perwakilan gitu ya, menyuarakan suara-suara kepentingan rakyat kayak gitu. Karena emang harusnya seperti itu ya gitu. Lalu sebagai tindak lanjut penyerahan dari RUU PKS waktu itu gitu ya, Balik melakukan harmonisasi naskah RUU tersebut menjadi sejumlah undang-undang lainnya. Alhasil banyak sekali dinamika dan akhirnya rampung pada Januari 2017. Nah, di dalam dinamika 2016 sampai 2019 tuh adanya polemik ini mau dimasukin ke prolegnas apa enggak ya gitu. Nah, itu yang harus kita ingat lagi gitu ya, darah-darah perjuangan saat sejarah adanya RUU PKS hingga adanya RUU TPKS atau UU TPKS saat ini. Nah, pasca 8 Desember 2021 ini juga perlu di-highlight dinamika di mana RUU PKS disepakati dalam rapat Balik sebagai usulan RUU inisiatif DPR itu 8 Desember 2021 gitu ya, yang waktu itu banyak sekali kasus yang mencuat di publik gitu ya, dan akhirnya publik menjadi tahu gitu ya, saling
mencuat aja gitu kasus KS itu, ya dari bidang perfilman, lalu dari aparat, dari akademisi pendidikan gitu ya, semua kasus-kasus terbongkar kayak gitu. Nah, salah satu goals yang mengingatkan pada 8 Desember 2021 yaitu tadi ya, ini yang seharusnya menjadi sidang paripurna di tanggal 15 Desember 2021 itu apa namanya, secara langsung menjadi RUU inisiatif DPR. Ini waktu itu ada aksi juga ya di Bandung, teman-teman kalau misalkan waktu itu terlibat dan ingat gitu ya, aksi peringatan dan sekaligus doa bersama untuk almarhumah Novia gitu, yang menjadi salah satu korban pemaksaan aborsi waktu itu oleh salah satu aparat gitu. Kita nggak sebut oknum ya, karena terlalu banyak disebut oknum gitu ya. Dan apa namanya, dari RUU PKS saat itu diganti di RUU PKS, lalu dipastikan tidak akan masuk dalam rapat paripurna persidangan 2 tahun sidang 2021 dan 2022. Nah, gejolak itu yang akhirnya menggelar tanggal 15 Desember 2021 dari fraksi Partai Nasdem tuh Bang Willy ya, gitu ya. Bang Willy itu membuat atau menyelenggarakan rapat selanjutnya kayak gitu. Atas penjelasan kesalahan, terus habis itu teknis sehingga RUU TPKS ini kenapa kok bisa masuk atau batal ke prolegnas dan lain-lain. Nah, kita tuh sering konsolidasi nasional, teman-teman. Bandung tuh sering cukup terlibat dalam konsolidasi nasional yang melibatkan langsung gitu ya orang-orang yang ada di dalam DPR, lalu masyarakat sipil, pemuda mahasiswa dan lain-lainnya gitu. Dan itu dinamikanya ya ada perbandingan-perbandingan juga yang ada di RUU PKS sama RUU TPKS itu sangat banyak gitu. Nanti aku share filenya aja gitu. Terus di catatan awal draft RUU TPKS di tahun 2021 yakni ada pengaturan tindak pidana, pengaturan perlindungan hak dan korban, hak korban dan pengaturan hukum acara. Ini jadi rudet karena nggak seluas RUU PKS gitu ya. Dan kalau menjawab RUU TPKS ini terobosan hukum yang mengenai hukum acara gitu ya. Upaya telah dilakukan dalam draft yang 8 Desember 2021 itu momen ya teman-teman, kita perlu ingat dengan mengakomodir banyak pembaruan mulai dari kemudahan pelaporan, lalu pengaturan sikap tindak aparat penegak hukum, hingga adanya pemeriksaan dengan mekanisme elektronik yang perlu dikuatkan dalam ketentuan hukum acara RUU TPKS. Salah satunya yakni jaminan penggunaan alat bukti, pemeriksaan forensik, dan lain-lain. Nah, aku mau bahas tentang 2 hal dulu ya, sangkut pautannya dari UU TPKS ini kepada di dunia pendidikan sama di tenaga kerjaan, yang barangkali itu kita sangat dekat gitu ya. Nah, kalau di dunia korporasi gitu ya, kita sebut korporasi itu apapun lembaga gitu ya yang memiliki atau kumpulan yang bisa menghasilkan kekayaan kayak gitu yang berbadan hukum, yayasan, CV, terus habis itu PT gitu ya, itu kita sebut korporasi gitu ya. Dan ini ada hubungannya dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja, teman-teman, kayak gitu. Bagaimana UU TPKS dan UU Omnibus Law ini harusnya ini menjadi hal, kalau teman-teman udah cek di UU TPKS itu ada bab atau pasal khusus yang bahas tentang korporasi. Kenapa akhirnya membahas itu? Karena di UU Cipta Kerja nggak ada pembahasan tentang perlindungan dari kekerasan seksual gitu ya. Nah, ini juga sangat berpihak ya bagi aku gitu ya dan teman-teman gitu ya, ketika UU TPKS ini membahas secara khusus tentang sebab korporasi tadi. Karena apa? Di dalamnya itu sampai kalau ketika korporasi itu melakukan sebuah pelanggaran atau kekerasan seksual yang dari 9 jenis tadi atau lebih luasnya gitu ya, itu bisa dikenakan denda sampai 15 miliar gitu ya. Itu tuh belum restitusi gitu. Restitusi itu untuk pemulihan korban ya, belum termasuk itu gitu. Nah, ini juga bukti serius bahwa
kok kenapa ada pasal khusus tentang korporasi, karena ya sektor ini bukan hanya di dunia pendidikan aja. Mahasiswa juga cuma berapa persen dari pemuda yang ada di Indonesia yang tidak memiliki akses pendidikan kuliah gitu ya. Lalu banyak juga penyintas atau korban yang ada di dunia kerja kayak gitu. Nah, mengapa korporasi diatur dalam UU TPKS? Nah, kalau latar belakangnya sendiri ini tindak pidana korporasi sebenarnya sudah diatur di peraturan Mahkamah Agung tahun 2015 gitu. Tapi tadi belum komprehensif, makanya dimasukin di UU TPKS. Dan ini bentuk dukungan khususnya para pekerja gitu ya, dan kekerasan seksual pada perempuan itu tidak terjadi begitu saja gitu ya, tapi dipengaruhi oleh lingkungan yang kondusif. Makanya wajib di UTPKS itu untuk setiap korporasi itu membuat posko aduan gitu ya. Posko aduan wajib gitu ya. Untuk apa? Ya tadi menciptakan suasana kondusif bagi teman-teman yang bekerja gitu ya, atau para buruh gitu ya, dan lain-lainnya. Nah, di konveksi ILO 190 itu juga memadatkan bahwa perusahaan untuk membuat posko pengaduan di setiap perusahaan gitu ya. Itu sudah dibahas, ditegaskan lagi di UU TPKS kayak gitu ya. Karena apa? Ya tadi gitu ya. Sampai ancaman terbesar dari korporasi ketika dia melakukan tindakan dan membiarkannya gitu ya, itu bisa dibubarkan gitu ya dalam UU TPKS. Nah, ini kan ancaman yang bukan lagi early warning untuk para pelaku atau korporasi gitu ya, yang kita anggap ini juga perlu melindungi para penyintas atau para anggota di dalamnya kayak gitu. Itu yang yang akhirnya itu ada, yang itu nggak ada di UU Cipta Kerja, yang akhirnya diakomodir di UU TPKS yang khusus ada bab tentang pembahasan korporasi. Yang kedua di sektor pendidikan. Nah, dalam dinamika penanganan kasus kekerasan seksual gitu ya, banyak banget yang akhirnya mentok itu cuma di pimpinan kampus aja gitu ya. Permendikbud 30 juga itu kan baru hadirnya gitu ya. Cara kita merespon atau mengawal, aku mungkin sedikit cerita kalau di kampus aku cara apa namanya, mengawal atau mengadvokasi kasus kekerasan seksual ini mungkin lebih maju ya teman-teman aku katakan. Karena memang perjuangannya itu sudah dari 2018 gitu ya, dan gongnya pas 2020 gitu ya, itu kita pecahkan menjadi isu mainstream di kampus. Meskipun banyak sekali penolakan karena ternyata gitu ya, banyak sekali aktivis-aktivis yang berkedok peduli atau pro terhadap penyintas, tapi mereka adalah pelaku. Nah, akhirnya pada 2020 di kampus saya sendiri itu dipertaruhkan antara aku kenal orangnya, aku kenal dia sebagai misalkan senior dan lain-lain, tapi ada di tahap kita harus korporatif gitu ya. Kita kampus harus men-drop out orang tersebut karena melakukan pemerkosaan dan apa namanya jenis-jenis kekerasan seksual lainnya terhadap 9 korban kayak gitu. Nah, itu yang akhirnya gimana ini saat penanganannya gitu ya, kok mentok di sini aja. Nah, fungsi dan apa ya namanya, perjalanan di kampus aku sendiri itu aku katakan lebih maju kenapa? Kayak misalkan persidangan, itu nggak perlu lagi saksi itu dengan adanya orang, nggak perlu. Tapi apa yang diucapkan oleh korban itu adalah bentuk kesaksian gitu ya, dan kita anggap valid gitu ya. Dan kalau misalkan ada persidangan gitu ya, kita tuh benar-benar kayak simulasi sidang negara aja gitu. Tapi hakimnya siapa, direktorat kemahasiswaan misalkan kayak gitu, dihadirkan saksi dan lain-lain. Itu nggak perlu juga muncul misalkan aku sebagai korban Elva gitu ya dari jurusan PAUD 2021 misalkan kayak gitu. Udah nggak perlu kayak gitu. Tapi inisial dan bisa off cam. Dan itu udah dianggap valid. Nah, aku rasa semua kampus kayaknya harus pakai metode ini deh gitu ya, metode tekun. Di UPI sendiri di kampus aku kita belum menggunakan metode ledakan ya. Ledakan tuh kita cek kayak misalkan di UNRI itu kan kemarin menggunakan metode ledakan ya, meledak gitu ya kasusnya satu.
terus abis sampai diurus, dan akhirnya ex dekan itu diperiksa tapi akhirnya tidak membuahkan hasil juga. Di UPI sendiri kita menggunakan kerja-kerja grassroots dan tekun gitu ya, karena kita nggak mau mengeksploitasi kesedihan, kita nggak mau jualan isu kayak gitu ya. Kita yang mengutamakan itu yakni ketenangan dan apa yang dicapai oleh korban gitu. Dan kalau di kampus aku sendiri, karena waktu itu belum ada Permendikbud sama UU TPKS, kita layanannya itu based on keinginan korban. Misalkan kadang aku juga sebagai advokat itu kayak diingetin kayak, oh ini korban mintanya pernyataan bahwa tidak akan mengganggu penyintas lagi gitu ya, dan tidak ada di kehidupannya dan lain-lain. Tapi kita sebagai advokat tuh, ini sebenarnya bisa di drop out dan lain-lain. Nah, itu tuh kenapa kita nggak bisa melakukan drop out itu gitu ya, karena waktu itu belum ada payung hukum gitu. Dan belum ada payung hukum, dan sehingga yang kita jadikan pijakan yakni apa yang dibutuhkan korban, apa yang dituntut oleh korban gitu. Tapi ketika sudah ada 2 payung hukum gitu ya, Permendikbud 30 serta UU TPKS, ini akan menjadi kuat. Siapapun bisa melapor gitu ya. Korban akan ditangani dan mendapatkan restitusi gitu ya, tapi hukum akan tetap berjalan. Misalkan korban tidak tahu kalau misalkan itu adalah jenis kekerasan seksual yang tingkat tinggi, misalkan kayak gitu. Dan kita selaku mahasiswa biasa, kalau misalkan aku melihat dan melaporkan itu bisa aja gitu ya, dan diproses tanpa harus tadi berpijak, pijakan utamanya itu tuntutan dari korban, tapi bagaimana undang-undang atau payung hukum ini bisa berlaku kayak gitu. Mungkin itu dulu dari aku, sebagai pembuka, aku serahkan kepada tim aku. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih dari Elva. Jadi memang tadi beberapa hal yang disampaikan ya oleh saudari Elva itu bicara soal riwayat dari UU TPKS ini seperti apa sebetulnya. Mulai dari banyak penyintas ataupun korban-korban, lalu kemudian juga satu hal sih yang saya ingat ya. Jadi kalau kita berpikir adanya kejadian Cibiru itu yang pesantren yang siapa itu kiai itu yang sekarang dihukum mati, itu adalah titik kulminasi ataupun titik akumulasi dari kegeraman perempuan untuk kemudian disahkan segera itu RUU TPKS, dan alhamdulillah memang sekarang sudah disahkan. Lalu kemudian juga selain daripada tadi kenapa dinamika itu semakin muncul, karena perjalanan dari 2012 itu kan tadi juga ada sampai 2022 itu ada satu hal kan, itu soal peralihan kekuasaan, di mana tahun 2019 itu beberapa partai PKS dan yang lainnya yang memunculkan soal LGBT dan kemudian sebagainya. Kemudian juga yang sebelumnya di 2016 sudah masuk prolegnas, tapi pada saat karena peralihan kekuasaan itu akhirnya 2019 ke 2020 itu mesti berjuang lagi kita untuk memasukkan RUU TPKS ini ke prolegnas, dan memang akhirnya masuk juga tuh. Namun dengan beberapa dinamika. Lalu kemudian juga tadi persoalan bahwa posko aduan setiap korporasi baik di dunia pendidikan ataupun di tenaga kerja itu hari ini dengan adanya UU TPKS ataupun dengan adanya Permendikbud nomor 30 di ruang pendidikan, maka itu menjadi payung hukum kita untuk melakukan upaya-upaya advokasi secara litigasi mungkinnya secara hukum lah kan gitunya, karena udah ada payung hukumnya. Nah kayak di UPI mungkin tadi kayak udah nyampein tuh beberapa upaya yang sudah dilakukan. Nah kalau di UPI yang jadi repot dan yang jadi pelakunya kan senior. Kalau di kampus saya itu kadang-kadang malah dosennya yang menjadi pelaku gitu. Nah, dosen yang jadi pelaku. Nah itu yang kadang jadi repot. Nanti di sini juga ada yang hadir dari WSC UIN Bandung ya. Jadi kadang dosennya yang memang repot, mereka pelaku. Hingga akhirnya
kalau jenis senior mahasiswa yang melakukan kekerasan seksual yang melakukan PS atau dengan birokrasi yang melakukan PS, dua-duanya itu kerjasama buat nutupin, jadi agak kultur yang sulit juga itu. Nah tapi upaya-upaya advokasi pasca daripada sahnya UTPKS ini mesti dilakukan secara litigasi. Kalau misalkan ada bukti udah ada nyata bahwa yang kasus Cibiru itu, kasus pesantren di Cibiru itu dia dihukum mati, maka itu mesti menjadi contoh buat yang lainnya. Nah itu karena keterbatasan waktu juga, mungkin teman-teman nanti bisa ditanya jawab setelah sharingnya ataupun gimana sih UTPKS pasca disahkan ini menurut Teh Rizka Widianti. Nah saya coba bacain dulu deh CV-nya Teh Rizka Widianti. Nah, Teh Rizka Widianti. Nama Rizka Widianti Esos. Tempat tanggal lahir Banyumas 20 Maret 1998, domisili Kabupaten Bandung, golongan darah B+, mata hidup memberi manfaat bagi sesama, menganalisis dan menulis. Riwayat pendidikan SD Karapiak, SMP Bina Muda Cicalengka, kemudian SMA Bina Muda Cicalengka juga, S1 Sosiologi Sunan Gunung Jati Kota Bandung, kemudian non formal Bandung School of Democracy, kemudian S2 Sosiologi Universitas Jenderal Sudirman Unsud. Nah, sekarang sedang berjalan. Kemudian riwayat organisasi Ketua KPU M Universitas tahun 2018. Nah, banyak juga ya. Kemudian riwayat pekerjaan sekarang sedang mengajar di Setiabakti Bandung. Nah, dikit hal ya, Kariska ini juga memang sering bikin konten-konten media di Instagram pribadinya. Nah, memang fokus juga di soal feminisme dan gender. Nah, selebihnya mungkin dari perspektif Kariska gimana nih soal pasca UTPKS ini disahkan. Mangga, Kariska. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kedengeran nggak suara aku? Kedengeran, Teh? Minta maaf sebelumnya ya. Soalnya di sini lagi mati lampu, terus hujan juga di Ranca Ekeknya. Jadi aku manfaatin pencahayaan seadanya gitu. Tapi semoga nggak terfokus sama tampilan ini ya. Visual aku, terfokusnya semoga sama suara aku gitu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat karunia-Nya sore hari ini alhamdulillah kita semua bisa bersilaturahim ya. Tentunya dengan Liberty ID. Ini juga salah satunya naratornya rekan perjuangan saya dari tahun 2016 gitu, yang Masya Allah masih konsisten gitu untuk mengawal isu-isu tentang sosial, perempuan, dan lain sebagainya. Salawat beserta salam terlimpah curah pada Habibana wa Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan semoga sampai pada kita selaku umatnya, insya Allah, amin. Pertama saya aturkan terima kasih kepada Liberty ID telah membuat sebuah wadah ya diskusi bagi kita semua di sore hari ini. Kemudian yang kedua, salam takzim dan salam silaturahim juga saya sampaikan kepada Teh Fatihah ya dari Gender Research Student Center UPI gitu ya, yang mana tadi sudah memberikan perspektifnya yang sudah sangat luar biasa dan juga menjadi motivasi bagi kita semua tentunya. Kemudian yang ketiga saya ucapkan terima kasih pada seluruh audiens yang sudah hadir pada sore hari ini. Semoga saya doakan sehat-sehat semuanya dalam keadaan yang ceria juga dimanapun audiens berada gitu.
Oke, tentang tema bahasan kita pada sore hari ini tentang pasca Undang-Undang TPKS disahkan. Kalau tadi Teh Fatihah sudah lebih rigid dan rinci gitu ya, melihat bagaimana perspektif Undang-Undang TPKS ini di ranah korporasi dan pendidikan, saya akan coba untuk tarik dulu ke ranah-ranah general, baru nanti kita kerucutkan gitu. Kalau misalkan kita melihat di Indonesia itu sendiri, rekan-rekan semuanya, penduduk Indonesia itu memiliki jumlah yang relatif besar gitu, rekan-rekan semuanya. Yang mana jumlah penduduk Indonesia itu memang di dalamnya ada perempuan dan anak yang menduduki hampir 2/3 gitu jumlah penduduk dari Indonesia itu sendiri. Namun kenyataannya selama ini memang masih banyak gitu ya persoalan-persoalan yang terjadi dalam lingkup negara kita itu sendiri. Yang juga perempuan dan anak ini di situ terkena dampak dari perlakuan diskriminatif itu sendiri gitu, serta angka kekerasan dan juga persoalan dari permasalahan perempuan dan anak ini semakin tinggi. Dalam artian rekan-rekan semuanya di sini perempuan dan anak itu menjadi kelompok yang sangat rentan begitu. Dalam artian di situ ada berbagai perlakuan diskriminatif dan juga tindakan kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak itu sendiri. Berangkat dari hal itu kemudian menjadi satu alasan yang kuat sebetulnya kalau misalkan saya lihat. Karena pertimbangannya di situ berarti negara kita, terkhusus kondisi perempuan dan anaknya, itu masih memerlukan banyaknya proses kebijakan dan juga kerangka regulasi gitu. Yang mana di situ kalau misalkan kita rujutkan lagi, sebelum adanya Undang-Undang TPKS ini memang tadi disebutkan ya oleh Teh Fatihah juga, ada undang-undang teknis atau undang-undang yang lain, yang mana juga menjadi rujukan dalam penanganan kasus-kasus dari kekerasan seksual itu. Namun sebelum adanya undang-undang yang bersifat khusus gitu, seperti Undang-Undang TPKS ini, di situ kita memerlukan gitu ya, memerlukan undang-undang yang memang concern terhadap masalah-masalah terkait permasalahan-permasalahan kekerasan seksual itu sendiri. Dalam artian undang-undang yang memang menjadi leg spesialis atau khusus gitu. Nah, di situ kemudian kita kerucutkan lagi urgensi atau kemendesakan dari RUU yang mengatur tentang kekerasan atau fokusnya terhadap kekerasan seksual perempuan dan anak itu sendiri gitu. Seperti karena di Indonesia itu sendiri masih kemudian banyak masyarakat yang enggan untuk melaporkan kasus-kasus yang terjadi gitu, baik yang menimpa dirinya ataupun menimpa rekan-rekan di lingkungan keluarganya dan lain sebagainya gitu. Namun dalam beberapa tahun ini, kalau misalkan saya lihat banyak kemudian kasus-kasus yang terungkap, baik yang menjadi viral di media media sosial gitu ya, yang tadi Teh Fatihah sebutkan ada metode ledakan gitu, maupun kasus-kasus yang memang diungkapkan secara langsung begitu. Kemudian di awal tahun 2022 kemarin menjadi sebuah kemirisan dan juga kesedihan bagi kita semua tentunya, di mana di media-media sosial kita banyak bermunculan kasus-kasus tentang kekerasan seksual itu sendiri gitu. Yang mana di situ kasus-kasus tersebut ternyata banyak dilakukan oleh orang-orang yang memang notabene-nya tidak jauh dari lingkungan kita gitu. Nah, kasus kekerasan yang tadi disebutkan juga oleh rekan saya Agung, di situ kan ada kekerasan yang dilakukan ya, pelecehan seksual yang di Bandung gitu. Kemudian juga kemarin yang sempat viral ada yang di Malang gitu. Nah, itulah yang kemudian menjadi salah satu penyadaran bagi kita, pemahaman bagi kita bahwa kasus kekerasan seksual ini bisa terjadi pada siapapun dan juga dimanapun, kapanpun begitu. Nah, itu yang menjadi yang harus menjadi catatan bagi kita semua. Kemudian mencari upaya-upaya solutif apa yang bisa kita lakukan ke depannya gitu. Karena kalau misalkan kita pada hari ini berbicara mengenai jenis kekerasan seksual, terutamanya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, itu sangat luar biasa banyaknya. Tentunya yang menjadi kemirisan kita semua pada hari ini adalah kekerasan seksual ini dilakukan oleh orang terdekat gitu, orang terdekat korban. Yang mana di situ seharusnya orang terdekat tersebut bisa melindungi korban ataupun orang tersebut bisa menjadi panutan bagi korban gitu. Inilah yang menjadikan perhatian khusus dan serius bagi kita semua untuk mengawal RUU Undang-Undang TPKS itu sendiri gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita berbicara mengenai dampak, ada banyak sekali ya dari mulai gangguan psikologis, kemudian depresi dan trauma yang berkepanjangan gitu ya. Karena korban itu sebetulnya tidak hanya mengalami kerugian material, tapi juga banyaknya kerugian-kerugian dari imaterial itu sendiri gitu. Bagaimana kemudian korban juga seringkali menghadapi yang namanya stigmatisasi gitu ya. Nah, inilah yang menjadi semangat kita semua dalam artian kita ingin ke depannya Undang-Undang TPKS ini memberikan kepastian hukum gitu ya dan efek yang jerak juga bagi para pelakunya.
begitu. Kalau misalkan ditanya sebetulnya kekuatan dari undang-undang TPKS ini sebelah mana gitu ya? Kekuatannya ada dalam mekanismenya. Mekanismenya ada pencegahan, di situ ada penanganan, ada pemulihan, dan juga ada memenuhi kepentingan yang terbaik bagi korban yang harus tentunya kita kawal dan dorong gitu. Kalau misalkan berbicara tentang kilas baliknya, tadi juga sudah disinggung oleh Teh Fatihah gitu ya, kilas baliknya dari undang-undang TPKS ini sangat rigid gitu ya, dan sangat komprehensif. Di mana saya juga menambahkan sedikit ya, pada Selasa 12 April DPR RI ini kan sudah ya, dalam rapat paripurnanya sudah mengesahkan undang-undang TPKS. Cuman yang menjadi bahasan menariknya adalah perjalanan panjangnya gitu, proses legislasi dari undang-undang ini, yang kemudian banyak memakan waktu yang tidak singkat, kurang lebih kalau dihitung-hitung berarti sudah 10 tahunan ya, mulai dari proses inisiasi hingga disahkannya hari ini gitu. Nah, kalau misalkan kita rujukkan lagi secara historisnya, dulu RUU TPKS ini telah diinisiasi gitu ya oleh Komnas Perempuan sejak 2012 gitu, dan sebenarnya udah masuk atau udah keluar juga dari prolegnas beberapa kali gitu ya. Dalam artian dari tahun 2019 contohnya tadi disebutkan juga sempat dibahas, kemudian 2020 dikeluarkan dari prolegnas gitu ya. Kemudian masuk lagi di 2021 sampai ganti nama hingga hari ini disahkan gitu. Di sini kita refleksikan gitu ya, bahwasanya perjalanan dari undang-undang TPKS ini tidak mudah. Kalau misalkan kita mau bandingkan dengan undang-undang yang lain gitu, yang sepanjang kurun waktu polemik dari pengesahan RUU PKS ini sudah banyak yang disahkan. Contohnya ya, Undang-Undang Minerba, ada Omnibus Law juga, ada juga Undang-Undang IKN yang sebetulnya undang-undang tersebut lebih baru munculnya dibandingkan dengan undang-undang TPKS gitu. Yang mana di situ berarti undang-undang TPKS ini mengalami proses yang tidak mudah dan perjalanan yang sangat panjang begitu. Nah, tapi kalau misalkan kita berbicara tentang proses dan dinamika legislasi itu, ya tentunya kita harus ambil hikmah secara positifnya, dalam artian undang-undang ini sangat dibutuhkan gitu rekan-rekan semuanya, karena kita membutuhkan payung hukum yang memang membentuk sistem yang komprehensif dan juga bisa mengatasi permasalahan dari kekerasan seksual ini dari semua aspek gitu ya, dari hulu ke hilir itu sendiri gitu. Poinnya adalah bagaimana kemudian nanti proses dari rancangan undang-undang ini bisa masuk ke berbagai nilai-nilai sektor kehidupan kita, seperti ya nilai-nilai sektor ketuhanan, kemanusiaan, keamanan, dan juga masuk kepada sektor-sektor kesejahteraan masyarakat kita gitu. Karena itulah yang kemudian menjadi filosofi kebutuhan masyarakat kita hari ini, yang menjadi salah satunya refleksi dari korban dan memastikan daripada nilai-nilai itu kemudian bisa masuk kepada nilai dan norma yang bisa diterima secara baik oleh masyarakat itu sendiri gitu. Karena undang-undang TPKS ini bisa dikategorikan sebagai salah satu terobosan hukum gitu ya rekan-rekan semuanya, yang bisa diharapkan menjadi jawaban nantinya bagaimana dalam proses penyusunannya. Tentunya kalau misalkan kita mau rujutkan lagi dalam proses penyusunan undang-undang kan ada landasan ya yang dipakai, ada landasan fisiologisnya, ada landasan yuridisnya dan landasan sosiologisnya, yang mana kita harapkan dari pembentukan undang-undang TPKS ini landasan-landasan tersebut telah selesai gitu ya, dalam artian sudah bercermin dari keadaan masyarakat kita pada hari ini itu sendiri gitu. Karena dari proses penyusunan undang-undang TPKS ini telah melibatkan berbagai macam elemen gitu masyarakat kita. Artinya kita perlu untuk menyepakati undang-undang TPKS ini gitu. Untuk apa? Untuk merespon maraknya kekerasan seksual yang ada di lingkungan kita sendiri begitu. Dalam artian di sini kita tahu bahwasanya kalau misalkan kita berbicara tentang kekerasan seksual pasti ada fenomena gunung es di dalamnya ya, karena sejumlah data menunjukkan banyak kondisi di dalamnya, kedaruratan yang harus kita sikapi secara bijak dan bersama gitu. Termasuk bahkan kekerasan seksual di masa pandemi ini yang cukup tinggi gitu ya rekan-rekan semuanya. Kalau misalkan saya riset data gitu ya dari datanya Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak misalnya, di tahun 2021 sampai Maret tahun 2022 kurang lebih sudah ada 8.000 kasus ya terhadap kekerasan perempuan dan anak itu sendiri gitu ya. Kemudian ada 11.000 kasus tentang kekerasan terhadap anak. Jadi dari 11.000 kasus itulah kemudian rekan-rekan semuanya ada sekitar 58% kekerasan terhadap anak itu didominasi oleh kekerasan seksual itu sendiri gitu ya. Dalam artian data-data ini menunjukkan begitu seriusnya persoalan-persoalan kekerasan seksual yang ada di masyarakat kita gitu.
Ini baru data yang tercatat, belum lagi misalkan ya fenomena gunung es yang tadi, jika ada memang orang-orang yang tidak melaporkan gitu, yang mana itu tidak tercatat maka tidak akan ditangani secara tuntas begitu, dan itu jumlahnya justru mungkin lebih banyak begitu. Nah, dengan disahkannya Undang-Undang TPKS ini, kemudian kita berharap ke depannya berbagai persoalan tadi bisa ditangani secara baik gitu ya oleh pemerintah dan juga oleh lembaga-lembaga yang lainnya. Karena ini menunjukkan adanya satu kehadiran negara dan keberpihakan negara ke depannya dalam memberikan dukungan bagi para korban kekerasan seksual itu sendiri. Yang mana memang capaian dari pengesahan RUU Undang-Undang TPKS ini memang harus diapresiasi, tapi juga perlu banyak refleksi dan catatan ke depannya gitu. Bahwasanya masih menyisakan persoalan dan pekerjaan rumah ke depannya ternyata untuk Undang-Undang TPKS ini. Karena di situ belum belum secara benar-benar diimplementasikan di dalam masyarakat kita itu sendiri. Nah, dari pasca Undang-Undang TPKS ini disahkan, kemudian ada beberapa langkah konkret gitu ya, yang sebetulnya bisa kita kawal bersama-sama. Yang pertama menurut saya di situ harus ada perumusan peraturan turunan yang akan menjadi dasar dari pelaksanaan undang-undang ini. Karena kalau misalkan kita mau mengimplementasikannya misalkan ya, nanti di masyarakat itu sendiri kita harus melihat bagaimana petunjuk teknisnya gitu. Kalau misalkan dari hasil riset dan bacaan saya sudah ada beberapa peraturan dari pemerintah maupun ya Perpres itu sendiri tentang petunjuk teknisnya dari rujukan Undang-Undang TPKS ini gitu. Kemudian yang kedua itu berbicara tentang upaya sosialisasi yang harus gencar gitu ya rekan-rekan semuanya perihal undang-undang ini agar masyarakat kita mengetahui apa yang harus dilakukan ketika mengalami atau menyaksikan gitu kekerasan seksual di lingkungan keluarga dan di masyarakat itu sendiri. Dalam artian edukasi dan sosialisasi ini harus membentuk yang namanya public awareness gitu. Bagaimana kemudian nanti masyarakat bisa mulai peduli dan proses sosialisasi dan edukasinya ini harus disesuaikan lagi nanti dengan apa? Dengan kearifan lokal masyarakat kita gitu. Dalam artian, kenapa harus sesuai dengan kearifan lokal masyarakat kita kalau misalkan mau mengedukasi supaya mudah diterima gitu oleh masyarakat kita itu sendiri tentang Undang-Undang TPKS ini. Kemudian yang ketiga, kita harus memastikan pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik tentunya karena kalau misalkan kita berkaca gitu ya dari historis panjang tentang kasus kekerasan seksual itu sendiri ternyata masih banyak gitu persoalan-persoalan yang memang belum bisa berpihak pada korban itu sendiri gitu. Makanya kita harus selalu mengawal bagaimana kemudian pelaksanaannya. Kemudian yang keempat menurut saya yang paling menjadi kuncinya adalah kerjasama atau kolaborasi gitu ya. Dari apa? Dari media massa juga. Karena hari ini kalau misalkan kita tidak menyentuh ranah-ranah media sosial, media massa gitu ya, yang notabene orang-orang pada hari ini banyak menggunakan media massa itu, kita harus bisa untuk memanfaatkan hal demikian gitu. Untuk nantinya bisa membawa edukasi-edukasi dan memastikan tidak ada terjadinya keberulangan gitu ya atas kasus kekerasan seksual. Contohnya aja misalkan kasus kekerasan seksual KBGO yang memang juga banyak gitu di lingkungan masyarakat kita. Kemudian dari tindakan berikutnya, kita juga harus memerhatikan yang namanya sistem mekanisme pelayanan terpadu gitu. Dalam artian koordinasi dari semua pihak masyarakat itu sendiri. Agar apa? Agar proaktif masyarakat kita gitu sesuai dengan kebutuhan terhadap korban untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan pelayanan gitu ya yang cepat, tepat dan akurat. Karena dari studi dan juga dari beberapa pengalaman-pengalaman gitu ya yang memang banyak masyarakat misalkan mau melapor, tapi di situ misalkan ya dari sisi yang menerima laporannya ternyata dia tidak memiliki perspektif gendernya, misalkan tidak memiliki perspektif tentang HAM-nya. Jadi misalkan kasus itu bias gitu. Kemudian korban karena sudah mengalami perlakuan yang demikian tidak ingin melapor lagi gitu contohnya. Nah kemudian yang terakhir seharusnya kita juga mau untuk melihat bagaimana nanti proses mekanisme gitu ya di jalan atau di lapangan itu sendiri terkait lapor atau laporan dari implementasi Undang-Undang TPKS ini secara berkala gitu. Diharapkan nanti pemerintah kita juga mau memberikan laporan mekanismenya bagaimana kemudian Undang-Undang TPKS ini diimplementasikan dan sejauh mana gitu. Dan yang harus kita perhatikan dan menjadi poin pentingnya menurut aku gitu ya, dari implementasi Undang-Undang TPKS ini kemudian
Bagaimana kemudian nanti yang menjadi kuncinya adalah pranata yang digunakan oleh pemerintah kita gitu dalam pengimplementasian dari Undang-Undang TPKS ini. Nah, apakah kemudian pranata-pranata yang nanti berkolaborasi dengan kita semua, misalkan ya pranata-pranata dari mulai sisi pendidikan atau sisi penegak hukum dan lain sebagainya, mereka ini punya perspektif gender atau tidak gitu, perspektif HAM atau tidak. Karena kalau misalkan hari ini kita mau berkolaborasi dengan beberapa ini ya tadi elemen-elemen, tapi misalkan tidak punya perspektif itu, ditakutkan nanti pun kolaborasinya ngambang gitu ya. Makanya dari sisi edukasi dan sosialisasi ini harus merata karena setiap elemen yang memang nanti menjadi sebuah pranata untuk implementasi dari Undang-Undang TPKS ini harus memiliki yang namanya perspektif gender HAM gitu ya, bahkan juga perspektif disabilitasnya seperti apa gitu. Ya, untuk apa nantinya? Untuk mempermudah untuk mengumpulkan yang namanya bukti valid dan juga pengawalan korban gitu ya di dalamnya, dan juga nanti sampai berbicara pada puncaknya gitu ya. Bagaimana kemudian kita menindak vonis atau pelaku itu sendiri gitu. Jadi ke depannya menjadi harapan besar tentunya bagi kita semua, Undang-Undang TPKS ini bisa menjadi sebuah jawaban gitu, kepastian hukum dan juga sekaligus implementasinya nanti untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada gitu. Dalam artian di sini bagaimana kemudian Undang-Undang TPKS ini menjadi sebuah aksesibilitas gitu bagi penyintas dan juga bagi masyarakat, menjadi jawaban dan juga menjadi tuntutan atau urgensi gitu yang kita sudah nantikan secara bersama. Itu mungkin Tum yang saya sampaikan. Kembalikan lagi ya kepada Tum Agung. Oke. Baik, terima kasih kepada Rizka. Rizka lah ya. Rizka tadi cukup banyak yang dipaparkan juga persoalan yang saya tangkap itu adalah satu ya. Persoalan gunung es itu memang itu yang kemudian menjadi problem ke depan juga ya, karena barangkali memang juga banyak di sekeliling kita bukan hanya pelaku tapi korban juga mungkin pasti banyak. Kalau banyak pelaku ya pasti banyak korban pelecehan seksual juga, tapi karena keengganan dia dan ketraumatikan dia untuk kemudian berbicara ataupun speak up, maka akhirnya itu hanya menjadi bongkahan-bongkahan es yang tertutup ataupun bongkahan-bongkahan kasus kekerasan seksual yang tertutup. Lalu juga tadi beberapa hal terkait ke depan bisa kayak gimana, itu adalah peraturan turunan dari TPKS ini. Itu juga mesti diatur secara rigid teknis kan gitu ya tadi kalau kata tadi itu. Lalu kemudian juga bagaimana UTPKS ini menjadi aksesibilitas kaum perempuan terhadap beberapa kasus pelanggaran seksual. Nah, itu tapi memang juga kadang ada beberapa hal yang kemudian menjadi persoalan dan permasalahan, kayak misalkan kalau indikator seseorang itu dikatakan dilecehkan itu seperti apa dan sebagainya. Mungkin itu juga nanti bisa dipaparkan kembali pada saat menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Nah, untuk teman-teman yang lainnya boleh kalau misalkan mau bertanya di raise hand, lalu kemudian nanti on cam dan silakan berbicara ataupun memberikan tanggapan ataupun apapun. Oke, Cindy Nurmayanti boleh silakan. Cindy. Halo Kak, sebelumnya selamat sore. Saya mau tanya tadi perihal dari yang Kak Elva paparkan. Tadi kan sempat diomongin kalau misalnya dari korban, maksudnya dari perkataan korban itu bisa dijadikan saksi gitu. Dan bisa jadi valid gitu kan. Nah kebetulan aku sendiri di kampus emang mau bikin forum pengaduan. Dan kenapa bisa ucapan korban tuh langsung dijadikan kesaksian yang valid gitu. Gimana kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai gitu dengan keadaan nyatanya gitu. Terima kasih. Langsung aja Kak. Oke. Kak Ira, kalau boleh tahu dari kampus mana, Kak? Aku dari Unibi Bandung. Oke. Jadi
perihal tadi ya, saksi itu kita bisa menganggap bahwa aduan korban itu valid gitu ya, dan korban itu adalah menjadi saksi atas kasusnya itu. Nah, ini juga melewati tahapan yang sangat panjang gitu, makanya aku tadi bilang UPI saat ini lebih maju karena memang kalau dilihat Grand Design BEM-BEM gitu ya, atau organisasi role legal tertinggi di kampus pada tahun 2022 ini baru ngangkat KS, sedangkan di kampus aku sendiri di tahun 2020 ngangkat KS-nya gitu. Jadi dulu juga apa namanya, masih ada persidangan offline sampai online gitu ya, sampai sekarang masih online gitu kalau ada persidangan. Itu sih dinamika di kampus aku sendiri gitu, karena memang kekuatan yang saling menguatkan itu menjadi hal yang bisa gitu. Karena aku yakin kalau di tahun pertama, tahun kedua itu pasti banyak sekali cobaan ya, cobaan kayak tadi, kok bisa ya dianggap ini valid dan lain-lain. Karena kita juga ada namanya advokat gender kayak gitu. Nah, Grid UPI juga membuat pelatihan ini di setiap bulannya, satu batch itu 15 orang. Nanti di bulan Mei atau Juni akan membuat pelatihan advokat gender untuk antar kampus. Jadi nanti teman-teman bisa ikut kalau mau gitu ya, dan terbatas 15 orang per satu batch, dan kita cuma melaksanakan satu kali untuk yang se-Jawa Barat gitu ya, dan selebihnya untuk yang di UPI. Kita selalu membuat perpanjangan tangan itu semakin banyak, pelatihan advokat gitu ya. Jadi Grid UPI ini juga fungsinya saat ini itu bukan hanya sebagai pendamping atau advokat atau paralegal, tapi sudah menjadi fasilitator gitu ya, karena tadi yang pertama itu harus di-screening dulu oleh advokat. Nah, itu kan ada apa namanya, teknik mendengarkan, nah, lalu teknik konseling gitu ya, teknik bagaimana harus menangani korban dan membuat BAP, teknik melaporkan seperti apa. Nah, itu di-screening dulu gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan kita juga ada di tahap kok yang kayak gini, orang itu mengaku sebagai pelaku. Kita buatkan BAP, kita screening, tapi ternyata orang itu melaporkan sebagai penyintas gitu ya, dan pacarnya itu sebagai pelaku misalkan dalam sebuah konteks KDP gitu, kekerasan dalam pacaran. Tapi setelah di-screening, dibuatkan BAP, lalu kita mendengarkan menggunakan teknik konseling dan lain-lain, kita tahu oh bagaimana pembacaan psikis seseorang, bagaimana dia bisa akhirnya mengungkapkan oh bahwa ternyata dia ini mencoba memanipulasi kita gitu ya, dan ternyata dia adalah pelakunya gitu ya. Dia jadi duluan lapor gitu loh tuh Agung. Nah, itu kita ada di tahap itu. Kita di tahap yang bisa udah nge-screening, oh ini kasus yang benar, ini kasus yang bodong deh gitu. Karena kan kredibilitas kita juga yang dipertaruhkan kalau meng-up kasus bodong, dan tadi banyak sekali yang belum teredukasi bahwa menggunakan metode ledakan itu akhirnya apa ya, mengeksploitasi korban gitu loh, maksud aku gitu, metode ledakan-ledakan itu. Makanya kita nggak menggunakan metode itu, dan sampai saat ini ya kampus cukup diancam aja sama kita gitu ya, itu udah cukup gitu ya. Apalagi kita tuh pernah sampai kasus nggak ditangani, terus kita minta surat rekomendasi dari Komnas Perempuan gitu ya untuk menyurati kampus, dan itu disurati. Nah, kita juga ada di tahap kayak gitu ya. Belum ada Permendikbud aja di kampus kita udah ada namanya krisis center pengaduan. Siapapun kasus KS, teman-teman minoritas, dan lain-lain kayak gitu. Jadi tadi aku bilang mengapa udah di tahap oh apa yang dikatakan korban adalah valid gitu ya, karena kita men-screening-nya juga ada tahapannya kayak gitu. Dan yang mendampingi juga sudah mendapatkan pelatihan dan berlaku selama 1 tahun dia menjadi advokat gitu ya. Kalau mau jadi advokat diperpanjang lagi, ikut pelatihan lagi kayak gitu. Dari aku, Teh Ira. Semoga dapat dimengerti, dan nanti kalau di kampusnya mau dibuat itu ya bisa aja, karena Grid UPI juga dibuat itu karena politis ya teman-teman. Dulu itu kan aku di BEM gitu. Di BEM itu kan ternyata nggak bisa kita nitipin isu gitu ya ke generasi selanjutnya. Ya sudah, kita anggap perjuangan ini penting gitu ya, kesetaraan gender ini penting, kita membuat Grid UPI itu belum ada 1 tahun sampai saat ini gitu. Tapi aduan itu per 3 bulan, Mei Juni 2020 itu 2020 Mei Juni itu 30 aduan, dengan waktu itu kondisi
advokat itu 2, sekarang udah ada lebih dari 30 advokat gitu, kayak gitu. Nanti paling kita coba mix and match ya masing-masing kampus, apalagi teman-teman yang ada di Jawa Barat, kalau misalkan gimana sih caranya bikin apa namanya, UKM atau apa namanya, komunitas yang akhirnya itu berpihak kepada korban dan kampus ini nggak banyak apa namanya, menekan. Aku 2 kali mau di-DO perihal kasus KS gitu ya, dan itu kan nggak maksudnya ada halang rintangnya juga kan gitu, karena ya apa namanya, atas nama baik kampus dan lain-lain gitu ya. Tapi kan kita bisa tembak balik bahwa oh ternyata kalau kita ngomong ke kampus tuh nggak bisa dengan mengancam deh, kayaknya kita lebih ke tawarin, "Pak ini model kalau kita ada crisis center kita akan masuk nih Pak pemeringkatan world class university." Nah, bahasa-bahasanya itu harus diolah gitu ya, yang diterima oleh birokrat, rezim birokrat kayak gitu, gitu. Dan itu yang sedang kita upayakan terus-menerus, bagaimana tetap dan para advokat ini bisa berjalan dengan baik dan benar untuk mendampingi para korban sehingga tahu, oh ini mana kasus yang sampai di tahap pelaporan, sampai di tahap penanganan, dan ada sampai di tahap yang lebih detail lagi kayak gitu dari aku. Oke, mantap sekali. Aduh. Jadi kalau KLK ini memang dia karena memang di Gritupik, kemudian juga punya pengalaman di intrakampus, juga memang berhubungan di luar. Ngobrolin soal advokasi itu memang real dilakukan ya, ngobrolin soal advokasi keperempuanan, kemudian juga soal KS itu. Nah jadi memang ke depan bisa teman-teman semua sharing lagi. Kalau bagus sih ada sharing khusus bicara soal advokasi hukum gender itu tuh advokat gender itu, atau tadi ngikut batch advokat gender itu dengan KLK boleh juga, karena saya kira UU TPKS ini pasca disahkan dia mestinya menjadi peluang untuk komunitas ataupun civil society kecil, sedang, bahkan besar itu membuka ruang-ruang advokasi ataupun membuka ruang-ruang pengaduan terhadap kasus-kasus pelecehan seksual. Nah, tapi beberapa pengetahuan mengenai untuk advokasi daripada pelecehan seksual itu juga mesti kita dalami juga. Nah, mungkin itu Teh Cindy dari Unibi. Terima kasih sudah ikut join juga. Nanti boleh join sama Elva buat batch advokat itu. Kemudian untuk satu pertanyaan terakhir lagi. Kalau ada silakan raise dan langsung. Oke. Oca, Rosa Fauzia, mangga silakan on cam perkenalkan diri dari mana dan mangga silakan. Oh ya, mohon maaf sebelumnya izin off cam karena di sini jaringannya kurang memadai. Ya perkenalkan, nama saya Rosa Fauzia dari Kopri Komisariat UIN Bandung dari Rayon Syariah dan Hukum. Izin bertanya mungkin ya, tadi kan sudah dijelaskan mengenai perjalanan RUU PKS lalu menjadi RUU TPKS dan akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang TPKS gitu. Tadi juga sudah disebutkan beberapa kelebihan daripada UU TPKS itu sendiri, tapi sebenarnya ada nggak sih kekurangan dari UU TPKS ini yang akan menghambat performa atau keefektivitasan undang-undang itu sendiri gitu. Jadi kan tadi sudah disebutkan nih kelebihannya. Kira-kira ada nggak sih kekurangannya yang akan menghambat performa atau keefektivitasan undang-undang itu sendiri? Mungkin seperti itu sih. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Teh Rosa. Jadi tadi ada nggak sih sebetulnya kekurangan dari UU TPKS ini? Karena dalam perspektif perempuan memang seolah-olah bahwa TPKS ini juga menjadi solusi final buat kekerasan seksual. Nah, mungkin boleh mulai dari Teh Rizka dulu buat jawab ini. Teh Rizka ada? Teh Helva aja. Ada. Siap. Ya, agak ini ya jaringannya soalnya.
Hujannya lumayan, selain listrik juga jaringannya ternyata ini mempengaruhi gitu. Tadi pertanyaannya gimana? Jadi ada nggak sih kekurangan dari UU TPKS ini sebenarnya? Gitu. Kalau misalkan kekurangannya itu sendiri gitu ya, kalau misalkan aku lihat itu kita harus lihat dari pihak yang juga kontra juga gitu terhadap undang-undang TPKS ini. Karena kalau misalkan aku lihat kalau dari draftnya gitu ya, dari rancangan undang-undangnya sampai menjadi undang-undang ini, di situ sudah mencakup semuanya gitu, dari mulai mekanisme penanganan korban gitu ya, dari mulai bagaimana kemudian kita memperlakukan pelaku itu sendiri dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan ditanya kekurangannya, saya coba lihat perspektifnya dari yang kontra gitu ya, dari misalkan yang kontranya dari fraksi PKS-nya gitu. Kalau misalkan fraksi PKS itu sendiri mereka berpendapat bahwasannya undang-undang TPKS ini belum sepenuhnya sempurna gitu, dan bahkan mereka meminta untuk untuk ditunda dulu pengesahannya. Mereka meminta untuk RKUHP-nya dulu ini yang disahkan, baru nanti TPKS-nya gitu. Karena alasannya pertama katanya undang-undang TPKS ini kemudian tidak komprehensif mengatur tentang tindak pemerkosaan gitu. Kemudian yang kedua kurang komprehensifnya juga mengatur perihal aborsi gitu. Jadi antara pemerkosaan dan aborsi ini persoalan-persoalan sosial yang memang saling keterhubungan satu sama lain, tapi belum sepenuhnya diatur katanya di dalam undang-undang TPKS ini. Padahal sebetulnya tentang pemerkosaan pun di dalamnya sudah diatur gitu. Jadi perspektif inilah yang kemudian berangkat dari pihak yang kontra melihat bagaimana kemudian kelemahan dari undang-undang TPKS ini. Itu yang mungkin bisa dijawab ya, karena juga kalau menurut saya undang-undang TPKS ini sudah komprehensif mengatur semuanya. Saya hanya bisa menjawab dari perspektif pihak yang kontranya gitu. Itu mungkin Tung Agung. Oke, siap, hatur nuhun. Jadi tadi Caca kalau Teresa menggunakan perspektif kontra bahwa tadi mengulas beberapa kilas balik ke belakang juga. Mungkin dari Teh Helva ada tanggapan dari Teh Helva. Apa sih kekurangannya katanya? Ada, yakni aborsi tidak diatur teman-teman, sedih banget gitu ya. Padahal dalam penanganan kasus di Bandung itu pemaksaan aborsi dan aborsinya sendiri itu banyak sekali terjadi kayak gitu. Nah, dari rezim gitu ya, di rezim birokrat tuh selalu bilang kalau misalkan ini itu bertentangan dengan atau ini tuh udah ada landasannya, misalkan gitu ya, di aborsi itu nggak dimasukin ke UU TPKS karena katanya biar nggak tumpang tindih antara UU TPKS dengan peraturan perundang-undangan lainnya kayak gitu. Dan perkosaan juga tidak masuk di UU TPKS. Sedih nggak tuh gitu ya? Padahal itu yang paling mainstream, yang sering terlihat atau semua orang tuh nggak harus menjelaskan lagi gitu ya, jenis kekerasan seksual, perkosaan. Itu orang tuh udah tahu, oh perkosaan. Nah, tapi kalau misalkan kita jenis kekerasan seksual, eksploitasi seksual, harus masih nyari tahu, oh eksploitasi seksual itu sebenarnya kayak gimana sih, kayak gitu. Nah, dua hal itu yang barangkali aku paling fatal gitu ya, karena tadi kalau ngelihat keberjalanannya juga kan ini seolah kita emang butuh mendesak gitu ya. Tapi kan DPR RI ini ketuk palunya cepet banget kayak Omnibus Law saat udah jadi RU inisiatif DPR gitu. Tapi nggak dibahas nih hal-hal substansinya gitu ya, sampai menjadikan Komnas Perempuan HAM itu sebagai peninjau gitu ya, atau lembaga yang mengawasi adanya waktu itu RUU TPKS berjalan gitu ya di DPR gitu ya. Gitu. Itu sih dua itu yang bagi aku paling fatal gitu ya, dan tidak ada gitu ya. Dan meskipun aborsi itu udah diatur di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pada ayat 75 pada pasal 75 ayat 1 di UU Kesehatan dijelaskan bahwa setiap orang dilakukan aborsi. Tapi pada case-nya sekarang anak SMP diperkosa gitu ya oleh orang gitu ya. Dan mau nggak mau aborsi itu menjadi salah satu pilihan yang dianggap baik gitu ya. Karena usia umur
dari korban yang masih SMP, nanti bagaimana kondisi finansial, bagaimana relasi romantisnya, pasti akan ada relasi kuasa gitu ya antara korban dengan pelaku. Nah itu kok nggak dibahas gitu ya bahwa aborsi itu akhirnya bisa loh jadi salah satu solusi ketika kondisinya seperti ini gitu ya. Nah itu nggak dibahas sama sekali di UTPKS ini. Mungkin itu dari aku. Oke, mantap. Jadi tadi kalau dari Helva soal aborsi dan soal pemerkosaan, memang dua itu yang dihilangkan ya dari salah satu tindakan kekerasan seksual. Jadi aneh aja kalau misalkan pemerkosaan bukan masuk kategori kekerasan seksual, itu aneh banget. Bukan aneh banget, gila itu namanya. Kan sudah jelas-jelas kalau pemerkosaan itu adalah kekerasan seksual tingkat akut bahkan. Jadi mungkin teman-teman, karena memang juga sudah cukup sore dan sudah menjelang daripada berbuka puasa, meskipun mungkin ada beberapa yang satu dan lain hal kendala tidak berpuasa, tapi semoga itu tidak mengurangi khidmat kita untuk mencapai ataupun menuju daripada Hari Raya Idul Fitri di 2 hari lagi ke depan. Nah, walhasil apa yang kemudian menjadi pikiran kami bahwa diskusi tentang bagaimana pasca UU TPKS ini disahkan adalah memperbanyak pengetahuan dan memperluas pengetahuan, juga memperbanyak gerakan untuk kemudian melakukan beberapa advokasi terkait daripada kekerasan seksual, kemudian memperluas sosialisasi sehingga itu menggurita kepada setiap wilayah manapun bahwa dengan adanya UU TPKS ini harus kemudian menjadi payung hukum yang kuat untuk perempuan, untuk kaum perempuan, ataupun untuk menghindari atau bahkan menghilangkan daripada tindak kekerasan seksual. Meskipun tadi ada beberapa hal yang mesti kemudian diperjuangkan ulang bahwa terkait 2 poin daripada aborsi dengan pemerkosaan, itu juga mesti terus digaungkan ulang. Lalu kemudian juga tadi terkait daripada dikatakan oleh Teriska bahwa gunung es itu kemudian juga mesti terbongkar dan terkuak, sehingga kemudian bukan hanya orang sekeliling yang peduli terhadap kekerasan seksual itu, tetapi ada keberanian dari si korban tersendiri sehingga dia merasa nyaman dan merasa aman ketika dia merasa dilecehkan ataupun misalkan mendapatkan beberapa tindakan yang tidak nyaman, sehingga dia speak up kan, seperti itu. Nah, jadi paling setelah ini juga saya terpikir untuk membuat satu lembaga jadi Liberty ingin coba fokus juga untuk advokasi penanganan pelecehan seksual. Tapi itu mesti dari perempuan karena nggak ngerti kan gitu ya. Kalau cowok kan pasti ada perspektif maskulin juga dia pada akhirnya. Tapi yang jelas kalau kita Liberty ID, selama itu memang bertentangan dengan HAM, selama itu bertentangan dengan demokrasi, dan itu kemudian tidak mengindahkan kesetaraan, saya kira itu adalah hal yang mesti diperjuangkan. Karena prinsipnya adalah mau cewek, mau cowok, mau bencong, mau bukan bencong, atau apapun itu, selama dia itu adalah manusia dan memiliki nalar, hakikatnya sama, ya mereka memiliki hak yang sama, juga memiliki kedudukan yang sama di dunia ini. Mungkin itu aja. Terima kasih buat Teh Elva dari Grid UPI, hatur nuhun tos ngeluangkeun waktos. Mudah-mudahan bertemu kembali di jalan. Ya, sama-sama tuh. Lalu hatur nuhun juga kepada Teh Rizka udah mau meluangkan waktunya. Ini adalah awal dari Liberty ID kedua, barangkali kemarin diskusi kedua, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dalam menjaga nalar dan menjaga kebebasan berpikir kita, kebebasan berpendapat kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pembicara Teh Elva dan Teh Rizka Widianti. Akhirul kalam mungkin dari ada closing statement dari Teh Elva dulu. Cukup tuh dari saya. Teh Rizka ada?
Gimana tuh? Ada closing statement? Oke, closing statement-nya mungkin sedikit ya. Jadi yang harus nantinya kita perhatikan dan kawal bersama itu nantinya mengenai apakah memang ya disahkannya Undang-Undang TPKS ini kemudian bisa menjawab kebutuhan publik atau nantinya hanya sebatas prosedural saja gitu. Karena kan disayangkan kalau misalkan memang sudah disahkan tapi hanya pada aspek-aspek prosedural saja tapi tidak menjawab gitu ya apa yang kemudian menjadi kebutuhan daripada publik itu sendiri gitu. Nah, juga nanti ke depannya besar harapan kita semua tentunya Undang-Undang TPKS ini nantinya bisa menjadi apa ya jembatan tentunya bagi penyintas atau korban bagi kita semua nantinya yang memang sudah dikriminalisasi gitu ya dari aturan-aturan yang belum kuat sebelumnya gitu. Karena biasanya budaya kita masih kuat gitu ya. Pencemaran nama baik itu lebih kuat gitu dibanding perspektif dari pengalaman korban itu sendiri. Nah, itulah kemudian yang menjadi titik fokus kita ke depannya. Itu mungkin dari aku. Makasih ya, hatur nuhun semuanya. Iya, siap. Terima kasih juga. Begitu, mungkin terima kasih kepada para peserta yang udah hadir. Mudah-mudahan ini berkah untuk kita semua. Semoga negara Indonesia menjadi negara yang maju, menjadi negara sejahtera sesuai dengan cita-cita di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akhirul kalam dari Liberty ID, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Dan tadi kekurangan teknis juga banyak ya sebetulnya, mulai dari link Zoom, tapi saya kira itu mohon dimaafkan. Selebihnya saya juga sambil promosiin kepada buat teman-teman nih yang belum follow IG-nya, IG Grit UPI, IG Liberty, juga sama subscribe YouTube Liberty. Nanti bisa diklik aja, klik Liberty ID. Buat nonton video yang sekarang direkam, nanti juga akan diupload di YouTube. Nah, itu aja. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Waalaikumsalam.